Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran komputer akuntansi. Pada hari ini nanti kita akan membahas soal kemarin ketika kalian mid semester, karena ibu rasa nilai kalian itu masih belum sepenuhnya maksimal. Banyak yang masih di bawah KKM. Jadi ibu harapkan belajarnya lebih sungguh-sungguh, dan ibu harap tidak ada kejadian seperti saat lalu sebelum mid semester, yang kalian itu ibu minta berkelompok untuk berkumpul secara kelompok mengerjakan bersama, tapi tugasnya boleh satu kelompok sama. Itu hanya untuk screenshotannya, bukan satu orang kemudian kalian meminta hasilnya terus baru dikirim. Itu kurang baik. Jadi sayang, nanti kalian tidak bisa apa-apa. Kalau memang kelompoknya itu dirasa masih terlalu jauh rumahnya, bisa silahkan diganti, tapi satu kelompoknya itu harus datang ketika pelajaran. Jadi nanti praktik untuk mengerjakan bersama, bukan hanya sebagian orang yang mengerjakan, yang lainnya hanya menunggu hasil. Sayang, Nak. Jadi kalian nanti tidak dapat ilmunya, hanya dapat nilainya. Padahal yang nanti kalian pergunakan itu sesungguhnya adalah ilmunya, bukan hanya nilainya. Tidak hanya nilai yang kalian gunakan untuk kalian mendapatkan pekerjaan. Tidak hanya nilai yang kalian gunakan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Tidak hanya nilai yang kalian gunakan untuk membanggakan orang tua. Jadi ibu harapkan benar-benar penguasaan materinya itu dipahami. Karena masih banyak yang kemarin itu nilainya di bawah KKM. Untuk PKK sudah bagus, tapi untuk komputer akuntansinya masih di bawah target. Jadi hasilnya itu masih kurang memuaskan. Begitu ya. Baik, kita akan bahas dari soal pertama dulu. Setiap Anda mengaktifkan program MyYob, akan ditampilkan jendela Welcome to MyYob Accounting dengan 5 tampilan tombol. Yang dimaksud adalah ketika kalian buka pertama kali. Ibu close dulu ya. Kita mulai coba. Kita buka MyYob. Ini yang dimaksud adalah open, create, explore, what's new, dan exit. Ini adalah yang jawaban yang seharusnya kalian pilih. Jadi ada open, create, explore, what's new, dan exit. Untuk soal selanjutnya yaitu langkah pertama dalam pengoperasian MyYob, Anda akan menggunakan fasilitas tombol create, yang selanjutnya diminta untuk menginputkan data perusahaan. Kolom informasi perusahaan yang harus diisi atau tidak boleh kosong adalah, jadi kita create. Yang tidak boleh kosong adalah ini yang bertanda bintang, ini harus wajib kalian isi. Jadi yang tidak boleh kosong adalah company name. Selanjutnya, ketika membuat data awal perusahaan tahun yang seharusnya 2015, keliru ditulis 2017. Yang dilakukan untuk mengubahnya adalah ini tidak akan bisa diubah sama sekali. Ketika kalian sudah masuk ke sini, terus next sampai akhir, sampai conclusion, sampai tahap conclusion ini, data sudah masuk. Jadi tidak bisa kalian ganti. Jadi kita open ya. Kita buka. Coba kita perhatikan. Yang dimaksud adalah ketika di sini company information, ini kan tidak bisa kalian ganti. Jalan satu-satunya adalah kalian membuat file yang baru. Apabila kalian sudah menginput akun, terus kemudian kalian sudah menginput akun, sudah membuat daftar akunnya, sudah membuat
daftar suppliernya, baru ketahuan kalau itu salah. Maka caranya adalah kalian ulangi lagi. Caranya adalah ini, kalian keluar, kalian buat baru, kemudian ini kalian isi, misalnya kita adalah PT Sejahtera. Seperti ini. Lah, misalnya ini terus kemudian ini adalah kalian ini. Pilih yang kedua. I would like to import a list of account provided by account after I'm done creating my company file. Jadi kalian mengimport file yang sudah ada. Tapi kalau kalian mengimport berarti sebelumnya itu harus kalian ekspor terlebih dahulu. Jadi sebelum buat yang baru, itu berarti kalian buka filemu yang lama dulu itu. Filemu yang lama itu kamu buka. Setelah kamu buka, kemudian setelah dibuka, kalian pilih file, kemudian ekspor data dulu. Nah, yang kita mau ekspor adalah account information. Ini kalian ekspor dulu. Kalian ekspor dulu semuanya, match all gini. Kemudian ekspor. Nah, nanti datanya ketika selesai ini baru kalian buat yang baru tadi, terus pilih yang kedua, yang import, nanti ambil data yang sini. Begitu caranya. Jadi kalau sudah selesai itu tidak bisa kalian ganti. Kalau sudah masuk ke tampilan ini berarti sudah tidak bisa kalian ganti apa-apa. Sudah itu apa adanya. Jadi tahun pertama kali menggunakan WiFi tidak bisa diubah. Untuk menggantinya harus mulai dari awal kembali. Jadi kalau sudah transaksi dan lain sebagainya, jangan panik. Lakukan ekspor data dulu dari filemu yang lama, kemudian kalian import yang baru. Kemudian soal selanjutnya, untuk keperluan perpajakan, maka laporan keuangan pada Mayop dapat dibedakan antara sebelum penyesuaian dan setelah penyesuaian dengan cara mengisikan. Nah, ini kemarin fungsinya ketika kita memilih period itu ada 12, ada 13. Ya, ketika kita memilih period, sini. Coba ya. Ini ada 12, ada 13. Most company use 12 accounting period for reporting purpose. Jadi untuk tujuan laporannya mereka menggunakan 12 periode. A few use 13 period to record adjustment. Jadi beberapa perusahaan itu menggunakan periode ke-13 untuk memasukkan penyesuaian. Which do you prefer? Jadi kalau kalian ingin membedakan antara setelah penyesuaian dan sebelum penyesuaian, maka kita pilih 13. Tapi kalau kita ingin laporannya campur jadi satu, pilih 12, enggak apa-apa. Jadi kalau kalian tidak ingin melihat perbedaan sebelum penyesuaian dan setelah penyesuaian, berarti silakan pilih 12. Tapi kalau ingin melihat laporan, laba saya sebelum penyesuaian berapa ya? Setelah penyesuaian berapa? Lah itu kalian pakainya 13 period. Kemudian lagi, dalam kasus ditunjukkan bahwa data saldo awal tercatat pada tanggal 30 November 2013. Maka sebaiknya bulan konversi yang dipilih adalah, jadi bulan konversi adalah bulan pertama kita menggunakan transaksi Mayop, bukan bulan periode. Kalau kita di neraca saldonya, data yang kita punya adalah November, kemudian kita Desember baru memulai menggunakan Mayop, maka conversion month-nya bukan kita pilih Januari, bukan tahun awal periode kita, tapi bulan awal ketika kalian menggunakan Mayop. Berarti kalau November, berarti kita menggunakan Mayopnya, entry datanya adalah di bulan Desember. Jadi kita conversion month-nya adalah di bulan Desember. Kalau ini di keterangan soal, ini 31 Mei, maka conversion month-nya adalah bukan Desember. Setelah Mei, kita pakainya data Mei dimasukkan untuk transaksi di bulan Juni. Bisa dipahami? Sampai sini.
Kemudian kita lanjutkan untuk transaksi berikutnya.